Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam sorga, dalam putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami ke rumah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menyanyikan pujian syukur kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau sudah memelihara hidup kami, Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Kudus berkat Roh Kudus. Pagi hari ini saya mau mengundang kita sama-sama yang rindu akan hadirat Tuhan, kita mau undang Roh Kudus nanti di tempat ini. Kita dengan pujian datang Roh Kudus kau rindu. Dengan minyak yang
lebih dalam lagi ya Tuhan, melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pertolongan-Mu ya Tuhan pada semua jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh luar biasa ya Tuhan, tidak dapat diukur ya Tuhan, dalam dan tingginya ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan lebih luas Tuhan dari cakrawala ya Tuhan, lebih luas dari samudera ya Tuhan. Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa Tuhan datang ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan Engkau ya Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan Engkau membiarkan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau memimpin Tuhan ibadah sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kau pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur kita masih bisa hadir di ibadah tempat ini walaupun pakai masker. Itu demi kebaikan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus kita baik, kita dengan pujian datanglah kepada Dia. pasti merasa bahagia dengan berkumpul dengan saudara seiman semuanya. Dan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Kurasa
kalian semua adalah saudara saya dan saya juga saudara kalian. Karena kita satu, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Haleluya. Itu semua karena kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi, terpujilah nama Tuhan. Bentar kita akan dengar firman Tuhan. Karena yang pujian satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang ku percaya.
Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, Tuhan pengharapan, Tuhan satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penuhi, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, Tuhan pengharapan, Tuhan pendamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penuhi,
pakai Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala ya Tuhan, bukan kuat dan hebatnya beliau ya Tuhan, tapi karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat ya Tuhan buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Tuhan. Tahun 2021 sudah masuk di bulan Oktober ya. Kita mungkin sekitar 80 hari atau 85 hari lagi kita akan merayakan Natal. Ya, kan Oktober, November 2 bulan 60 hari tambah 20 hari, 25 hari, 85 hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan tahun depan sudah tahun baru lagi, ya sudah bertambah lagi umur kita. Tapi kita yakin Tuhan kita dari dulu sejak saya lahir sampai dengan sekarang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah orang-orang yang saya temuin berubah, tetapi keluarga saya, istri saya tidak pernah berubah. Ya. Itu adalah satu pertemuan yang indah. Ya, saya bacakan satu ayat ya. Kita langsung aja baca satu ayat, 1 Raja 17 ayat 7 sampai 9 ini. Saudara mungkin sudah sering dengar ayat tentang Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi dalam hidup ini saudara, kita bertemu dengan orang ya saudara, satu dengan sama lain, itu Tuhan yang atur. Jadi saya melihat di ayat ini, pertama adalah Tuhan mengatur kita bertemu dengan orang, ya, dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan juga, ya. Tapi dalam konteks ini, ya, janda Sarfat ini adalah orang yang baik, ya, orang yang murah hati. Tetapi di luar konteks ini mungkin, ya, kita ada ketemu dengan orang yang mungkin bikin kita kesel, bikin kita marah, dan bikin kita menikmati, ya, adalah kebahagiaan juga bersama. Ada kebahagiaan, ada juga yang gak bahagia juga ada, yang bikin kita sakit hati dan sebagainya, kepahitan dan sebagainya. Tetapi adapun semuanya itu kembali lagi, ya, kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi semuanya itu dan bisa menerima semuanya itu, ya. Pertemuan-pertemuan dengan orang nih yang sampai dengan saat ini saudara sudah sering ketemu, ya, dengan siapa, ya. Saya bertemu dengan istri saya, ya. Dulu bertemu, ya, waktu pertama kali datang ke tempat kuliah, itu orang yang pertama kali saya sering ngomong, orang pertama kali yang saya temui itu istri saya. Jadi ketemu di pintu gerbang UKI, itu ketemunya sama dia, gitu. Dia tanya ke saya, gitu, kelas accounting di mana? Kebalik, saya nanya. Saya nanya. Udah kebanyakan histori, saudara. Kebalik, saudara. Ya. Kebalik. Yang ketemunya sama dia, gitu. Ya. Tetapi waktu di kampus itu saya deketnya bukan sama dia, lain lagi saudara. Jadi istri saya sering nyebut ya nama mantan saya, katanya itu mantan katanya. Kan anak saya mau kuliah, kata saya gini, kamu kuliah masak, ya, nanti yang belajar bukan kamu, itu yang mau kuliah mama kamu, saya bilang gitu. Yang mau kuliah itu si mami itu, karena kamu masak nanti dia yang bikinin di rumah, ya. Terus kamu ambil satu kuliah lagi deh, saya bilang gitu, ya. Apa kayak bisnis atau hukum kayak atau apa gitu. Terus saya langsung nyeletuk. Iya tuh, kayak mantannya dia katanya. Dulu mantannya dia pagi kuliah dokteran,
Saudara kuliah accounting katanya. Anak saya kan tanya gitu, memang bisa sih orang kuliah 2 ambil itu? Bisa, tergantung duitnya. Semua juga kalau duitnya bisa bayar ya semua bisa, yaitu ya. Jadi pertemuan-pertemuan dengan orang lain itu saudara itu membuat kita terkesan ya, dan membuat istri saya tuh selalu teringat, oh dulu kamu tuh sebenarnya pertemunya maunya sama dia tapi jadinya sama yang ini gitu kan, gitu. Nah ada juga seperti itu ya, bertemu tapi berpisah, nggak lanjut gitu ya. Kalau saudara kita Robi kan lanjut ya, bertemu tapi lanjut ya, cintanya diperjuangkan akhirnya sampai ke pernikahan. Ada yang sampai dengan saat ini juga saya masih berteman. Nah teman saya kemarin yang rumahnya di Bandengan ini saya nggak tahu, ternyata dia sudah meninggal. Teman saya yang di Bandengan itu yang badan gede ya, pantesan saya suka hubungi dia nggak bisa hubungin gitu, selalu handphonenya mati. Terakhir saya dapat nomor istrinya gitu, karena istrinya itu agen asuransinya saya gitu. Akhirnya saya WA, saya tanya, oh Indra nggak bisa dihubungin, oh Indra udah nggak ada setahun yang lalu gitu ya. Nah ini sudah ya sedih ya, kita kadang-kadang berpisah gitu, kadang-kadang kita masih mau berteman. Saya juga sama anak-anak di sini ya, dulu kenal dari tahun 95 ya, 95 sampai 95 sampai 2021, sekarang udah puluhan tahun. Dan saya banyak belajar ya, banyak belajar dari anak-anak sini ya sudah ya, karakternya, sikapnya ya. Kadang-kadang ada yang bisa kita ambil ya, ada yang kita bisa ambil, ada yang enggak, yang positif kita ambil ya. Ada hal tentu yang membuat saya tuh kayaknya itu jadi enteng itu hidup gua kalau belajar sama dia gitu ya. Kalau ada satu bilang gini, kamu gak usah pikirin masalah gitu, biar masalah yang pikirin kita. Dan semenjak saat itu saudara ya, oh hidup saya jadi enak gitu ya. Ternyata benar juga omongannya gitu ya. Kalau kita banyak pikirin masalah gitu ya, sampai hari ini mungkin diabetes saya bisa 400-an. Kalau sakit diabetes mesti banyak senang gitu ya, mesti banyak ngilangin stres ya. Ada yang berpikir tentang kesehatan ya, oh ternyata benar ya, saya berapa kali masuk rumah sakit ya, 2 atau 3 kali masuk rumah sakit ya. Dan saya berpikir oh ya ternyata benar ya, sehat itu perlu ya. Dan ada juga yang satu lagi ya, ada satu lagi ya, saya bukan ngatain tapi dulu waktu dia masih belum bertobat gitu ya, ada lagunya ya, Tuhan dia sedang berjudi. Oh. Nah itu sudah itu ya. Tapi ada satu pelajaran yang bisa saya ambil. Ternyata hidup ini memang kita harus berani gambling gitu ya, berani ambil satu tindakan yang kadang-kala oh ini kita nggak tahu apakah ini akan jadi sukses apa enggak gitu ya. Tetapi dari hal ini saya baru mempelajari ternyata hidup ini ya seperti itu ya. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan hadapkan buat kita jadi pelajaran. Dan satu hal saudara ya, yang saya terima dari semuanya ini, kita jangan menuntut suatu kesempurnaan ya. Kalau kita menuntut satu kesempurnaan dalam pribadi orang, nggak bakal ketemu sampai kapanpun ya. Orang itu nggak ada yang sempurna, satu pun nggak ada yang sempurna ya. Semua ada lebih dan kurang ya. Lebihnya banyak, kurangnya juga banyak ya. Nah bagaimana kita bisa menyikapi semuanya itu ya, kita kembali lagi, Tuhan saya terima kasih saya sudah banyak bertemu dengan orang-orang, dan semuanya itu saudara ya, saya melihat sisi positifnya aja, sisi baiknya aja. Kalau kita lihat sisi negatifnya, waduh kita bisa berakar kepahitan ya, kecewa terus, baru kita kesenggol dikit ya, kita udah langsung lupa sama kebaikannya dia ya.
kebaikannya dia yang udah banyak berhari-hari ya, langsung saat itu juga kita bisa marah, langsung saat itu kita bisa emosi, kita lupain ya. Kita jangan seperti itu. Kita lihat dia sudah banyak berbuat baik sama kita, ada baiknya ya, ada baiknya ya. Kita bersama-sama waktu saya dulu waktu baru pertama kali merit ya saudara, saya tinggal di Jembatan 5 ya saudara ya, Jembatan 5 ya, terus tinggal di belakang sini pernah ya. Wah itu happy loh saudara ya, sama anak-anak di sini ya, pulang ibadah ya, hari Sabtu malam kita pergi ya, pergi rame-rame ya, pada ke puncak ya, cuma satu malam doang, besok pagi besok pagi hari itu juga langsung pulang ya saudara ya. Besok terus pagi-pagi udah ibadah lagi ya saudara. Nah itu satu kebersamaan yang indah. Saya kadang berpikir ya, saya nanti kalau punya uang ya, saya mau beli rumah di Pik 2 ya. Harus punya keinginan loh saudara ya, orang ini harus punya keinginan. Lu kalau nggak punya keinginan susah hidup. Harus punya keinginan ya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau beli rumah di Pik 2, saya bilang gitu. Mau ngapain? Supaya nanti bisa kumpul sama kalian lagi ya, ngobrol ya, bisa ketemu lagi setiap hari ya, kayak dulu lagi ya. Saya berdoa yang nggak ada yang nggak mungkin, tapi semuanya itu harus diperjuangkan, harus diperjuangkan. Kalau kita udah berhenti sampai di situ aja ya, nanti sama seperti yang dulu Bapak Gembala senior suka ngomong ya. Saya baru teringat ya, Bapak Gembala senior suka bilang ke kita dulu, kalian orangnya pasif. Nah ya, mulai hari ini saya patahkan omongan itu di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalian semua adalah orang yang kreatif ya, orang yang aktif ya, orang yang seperti janda di Sapat ini ya. Orang janda Sapat ini kreatif nggak? Aktif nggak dia? Dia orang yang kreatif loh, aktif. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya ya, sudah itu ia bersiap, yaitu Elia, lalu pergi ke Sapat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api ya. Nih dia janda ngumpulin kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam budi-budi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, dan kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati ya. Tapi Elia berkata padanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Nah, saudara, siapa yang di sini jago masak, jago bikin kue? Nah, Eva tuh, ya, Eva jago bikin kue, ya. Nanti ada berkat jasmani, saya dapat udah modal sama Eva, ya, bagi-bagi. Nah, saudara, nah Eva, coba saya tanya, segenggam tepung bisa nggak dibuat jadi roti? Bisa? Kecil. Iya, bisa nggak? Bisa loh, ya. Saya nggak tahu bagaimana cara si janda Sapat ini dari segenggam tepung bisa jadi sebuah roti. Itu kreatif loh, ya. Dia kreatif, ya, aktif. Nah, dia ngambilin kayu api. Dia nggak diem aja, ya. Nggak diem aja, walaupun kondisi lagi susah, ya. Kondisi lagi susah, bodoh amat, ya. Di rumah aja, tidur aja. Ya, enggak, beda sama si janda Sapat ini, ya. Walaupun dia ketemu 2-3 potong kayu api, dia ambil, dia bawa pulang, ya, buat dia masak,
Nah, ini saudara, ya. Terus sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan rempah itu tidak akan habis, ya. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan apa yang dikatakan saudara, ya, oleh Elia itu benar-benar terjadi. Berkat ini, saudara, berkat yang tak terduga, ya. Di tengah-tengah pandemi, ya, Tuhan mengatur, ya, seorang janda sabar ini ketemu dengan hamba Tuhan. Berkat yang tak terduga, ya. Waktu kemarin ya Paskah, saya dapat ayatnya ini, saudara, ya. Tepung dan rempah itu tidak akan habis. Biasanya saya kalau tulis ayat, ya, terus saya baca ayat itu, ya udah saya baca. Saya enggak terlalu mengatakan ini ayat ini seperti kayak jimat keberuntungan lah gitu, saudara. Enggak, gitu ya. Saya baca puji Tuhan, ya. Padahal itu saya yang tulis sendiri, ya saudara. Saya yang tulis sendiri, dan biasa saya kalau ngambil terakhir, nggak mau saya duluan, biarin jemaat yang ngambil duluan dan saya sisanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Selama tahun ini, saudara, ya, dari Januari sampai dengan hari ini, Tuhan memelihara saya begitu sempurna dan tidak pernah kekurangan. Bahkan waktu saldo BCA saya tinggal 0,00, saudara, tiba-tiba ada transferan masuk. Walaupun bukan buat saya, tapi ada saldonya, ya saudara, ya. Dan minggu kemarin, saudara, pagi-pagi, ya saudara, saya bangun jam 6 kurang, ya, setengah 6 lewat saya bangun. Ada yang WA saya. Nanti siang cek ATM, ya, transferan sudah masuk. Puji Tuhan. Makanya minggu kemarin saya nyanyi sampai keluar air mata. Saya bersyukur sama Tuhan, baik banget gitu, ya. Dan kata-kata terakhir yang bikin saya senang banget, saudara, ya, di WA itu, ya. Dia bilang apa? Nanti ada transferan lagi. Itu, saudara, ada lanjutannya. Berkatnya nggak sampai di situ saja, ya, ada lanjutannya. Nah, janda di Sarfat ini, saudara, waktu dia diberkatin sama Tuhan lewat hambanya Nabi Elia, ya, apakah berkatnya cuma sampai di situ aja? Janda di Sarfat ini akhirnya jadi kaya loh. Saudara mau tahu nggak dia kaya, tahu dari mana? Ada nggak di situ yang mengatakan dia jadi kaya? Nih, saudara, kita baca, ya. Ayat 19. Ini ceritanya si janda Sarfat ini anaknya sakit, ya. Anaknya sakit dan mati. Terus Elia singgah, ya. Elia singgah ke rumahnya. Akhirnya si Elia ini mau menyembuhkan dan membangkitkan anak itu dari kematian. Ayat 19 kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari perempuan itu dan membawa naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Saudara tahu gak di mana kata-kata yang mengatakan bahwa dia orang yang berada sekarang? Naik ke atas, ya. Berarti rumahnya 1 lantai atau 2 lantai? 2 lantai, bu, saudara. Saudara bayangin, ini zaman Nabi Elia, ya. Sebelum Christmas, sebelum Jingle Bell, sebelum long time ago in Bethlehem, ya. Jadi ini mungkin setahun sebelum Tuhan lahir, ya. Ini rumahnya 2 lantai, saudara. Si janda Sarfat ini, ya. Tadinya mungkin rumahnya nggak tahu, saya waktu nggak melihat, ya. Tapi sekarang kamarnya, anaknya, ya, tidurnya di kamar atas, ya.
Terus dia punya tempat tidur, dibaringkan anak itu di tempat tidurnya. Gak ada yang gak mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara percaya. Kita harus ya taat. Walaupun saudara datang ketemu saya, ya mungkin saya tidak sehebat hamba Tuhan yang lain, ya mungkin gelar saya tidak panjang bererot, ya STH, MTH, MA dan sebagainya sampai profesor. Tetapi kerendahan hati janda sahabat ini luar biasa, ya. Waktu Elia datang disambut dengan ramah, ya. Kalau misalnya pada saat itu janda sahabat itu bilang, pergi saja kamu, ya, pergi saja kamu, ya. Ini makanan cuma cukup buat kami dan kami juga setelah kami makan ini mati. Tetapi beda loh sama janda sahabat ini, ya. Dia punya satu hormat, ya, punya satu rasa penghargaan, ya, buat hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan waktu itu si Elia datang, Nabi Elia datang itu ya tidak pakai mobil mewah, ya, berjalan kaki, ya mungkin pakaiannya compang-camping, tetapi si janda sahabat ini menghargai. Kalau Elia ini adalah seorang nabinya Tuhan, hambanya Tuhan, dan tidak ada hitung-hitungan, ya. Memang lu siapa, ya? Lu bukan gembala gua, lu bukan pendeta gua, masa gua mesti kasih semua harta saya kepada kamu, ya? Gak ada, ya. Dengan ketulusan hati, ya, dengan keikhlasan hatinya si janda sahabat, dia kasih semuanya. Nah, ini saudara, ya. Jadi yang terjadi saat itu mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya alami loh mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau saya cuma mikirnya soal uang, itu saya picik, ya. Saya picik. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, berkat Tuhan yang utama itu adalah keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi selama masih hidup di dunia, kita memang butuh uang. Kita nggak munafik, kita nggak memungkiri bahwa segala sesuatu butuh uang, ya. Bahkan kalau kita mau masuk tol pun, ya, kartu e-tol mesti ada isinya, ya. Kurang 2 perak, 3 perak pun, 1 perak pun nggak bisa lewat, disuruh isi ulang. Saya pernah e-tol saya lupa isi, ya, waktu masuk tol. Akhirnya saya mesti minggir, saya parkir dan minta tolong orang untuk ke Indomaret untuk isi itu. Semua butuh uang, tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa, ya, luar biasa dari seorang janda yang menghargai hambanya, ya, menghormati hambanya, yang mau mendengarkan perkataan hambanya, yang akhirnya si janda ini hidupnya luar biasa, ya, diberkati. Nah, ini berkat-berkat Tuhan yang di luar kita nggak pikirkan, ya, yang tak terduga. Nah, saudara, kita baca di Amsal 13 ayat 12 sampai 13 dikatakan, ya, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa yang sampai dengan hari ini, ya, harapannya masih tertunda, maksud saya tertunda ini belum ada hasilnya sampai dengan hari ini, ya. Menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara, kalau baca di Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya.
Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Seperti pohon yang selalu, ya, menghasilkan buah. Ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan buat anak Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini, ya saudara belum mengalami sesuatu yang luar biasa, saya percaya mulai hari ini pasti ada berkat-berkat yang akan datang buat saudara, yang tidak terduga, yang tidak saudara pernah pikirkan. Tuhan tuh baik loh saudara. Tuhan tuh baik, ya. Di Mazmur 127 ayat 2 katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya sudah, makanya kalau tidur disiplin. Saya ingat kemarin khotbahnya Ibu Lipen, ya. Kalau tidur disiplin, kayak saudara kita Robi, ya. Beda sama keluarga saya, ya. Kalau tidur juga susah, ya, susah tidur. Malam susah tidur, ya. Itu ada peribahasanya. Malam susah tidur, pagi pun susah bangun. Susah, ya. Malam susah tidur, pagi susah bangun. Ya. Saya kadang-kadang berusaha menanamkan kedisiplinan. Kalau saya orangnya juga susah tidur, tapi pagi-pagi saya udah bangun. Jam 6 kurang saya udah bangun gitu, saudara. Tapi saya orangnya gampang tidur juga sih. Saya misalnya jam berapa tengah siang gitu ya, saya nyender dari bangku gitu, bisa pulas saudara. Bahkan bisa mimpi gitu ya, walaupun tidur setengah jam ada ceritanya gitu dalam tidur gitu ya. Berbahagia gitu saudara. Malam susah tidur, ya bahkan saya pernah sampai jam 4 pagi itu juga nggak bisa tidur gitu. Makanya saya nyetok obat gitu ya saudara, nyetok obat yang bisa bikin tidur ya, kayak anti-mok gitu saudara, anti apa itu, mabok ya, mabok darat, laut dan udara. Makan satu kemudian bisa tidur ya saudara. Tapi nggak keseringan, saya takut nanti jadi ini efeknya, ada efek nggak bagus saudara. Puji nama Tuhan ya saudara. Kita waktu tidur aja kita diberkati, kita dikasihi Tuhan, maka Tuhan mengasihi orang-orang yang dikasihi. Saudara kalau baca di Yesaya 41, Yesaya pasal 41 ayat 9 katakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Katakan, Engkau hambaku, ya, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Hari ini saudara, kalau saudara masih hidupnya masih berkutat, ya, masalah dengan keuangan, ekonomi, saya yakin percaya, saudara sungguh-sungguh ya alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan masih menolong. Saya kalau pikir-pikir ya, saya tuh hidupnya di tengah-tengah. Jadi kaya enggak, miskin pun enggak. Tapi sebenarnya saya nggak suka hidup begitu, ya. Mau kaya sekalian, gitu ya. Saya nggak mau hidup di tengah-tengah. Waktu beberapa tahun yang lalu, saya sering ditawarin pekerjaan, ya. Tawarin pekerjaan, bahkan gajinya itu lumayan, bisa ditawarin, bisa di angka 100 juta lebih. Tapi istri saya menolak, ya. Jangan jual Tuhan, kamu hamba Tuhan, ya. Kamu hamba Tuhan, ya. Kamu harus melayani, gak bisa tinggalkan ibadah, gak bisa tinggalkan pelayanan. Akhirnya kantor saya yang dulu, ya,
karena pandemi ya saya harus keluar. Tapi puji nama Tuhan, berkat yang terduga datang tiba-tiba. 2 minggu kemudian saya kerja lagi. Dan walaupun pendapatan saya berkurang ya, saya selain bekerja ya di perusahaan saya utama, saya ada pegang beberapa PT lah gitu. Dan PT yang saya pegang beberapa ini itu pun bangkrut, tutup, nggak dapat gaji lagi. Tapi pemeliharaan Tuhan selalu ada tiap bulan tuh ada, ya, ada. Dan yang lebih pemenang adalah istri saya, masuknya ke rekening dia, ya saudara. Semua masuk ke rekening dia, sisanya buat transport doang, buat beli nasi uduk, buat beli toprak. Ya saudara, nggak seberapa. Itu puji nama Tuhan, ya. Dikumpulin terus, kata saya, itu yang nikmatin orang bank. Kata saya, buat apa kamu simpen, ya, kalau kita nggak nikmatin. Buat anak kuliah, ya, buat anak, ya, buat masa depan anak. Dan kita juga nggak tahu, ya, kita kan umur kita masih panjang nih, ya, umur saya baru 50-an, ya saudara. Masih adalah kesempatan hidup, ya, 20-30 tahun lagi. Mudah-mudahan ya Tuhan kasih umur panjang, ya saudara ya. Kan nanti kalau udah masa udah umur 70-an masih kerja terus, ya kan. Nanti anak saya yang gantiin, anak saya yang kerja, ya. Kalau saya sepenuhnya full timer, ya, terus terang istri saya nggak setuju, ya. Istri saya tidak memperbolehkan saya menikmati uang perpuluhan dengan uncang-uncang kaki di rumah, ya. Nggak diperbolehkan, saya harus kerja, ya. Saya kerja nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kita nggak boleh cengeng, ya. Kita nggak boleh sakit hati. Punya istri kayak gitu, jangan, saudara. Justru saya yang berpikir, gue ini bodoh, ya. Sampai dengan saat ini penghasilan gue segitu-segitu aja. Belum bisa maksimal. Tapi Tuhan ingatkan saya, ya. Saya ini gembala sidang, saya hamba Tuhan, ya. Tugas saya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tugas saya yang utama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, itu yang Tuhan katakan, ya. Dan saya juga berharap suatu saat nanti saudaralah, ya, yang diberkatinya luar biasa, ya. Saya nanti nikmatin 10%, akhirnya lebih dari 100%. Penghasilan saya lebih besar dari kalian. Ya kan, dari 20, kalau 10 kali 10 berapa? 100 kan? Ini lebih dari 10. Berarti penghasilan saya lebih dari 100%. Itulah indahnya hamba Tuhan, ya. Tuhan pelihara. Dan saya percaya berkat Tuhan itu datang luar biasa, bahkan tak terduga. Saya kasih contohnya lagi ya saudara, supaya saudara yakin, yakinnya. 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja pasal 7 ayat 1 dikatakan begini. Ini ceritanya saudara, waktu kota Samaria itu dikepung oleh Raja Aram, ya, Ben-Hadad itu. Jadi orang Israel itu dikepung dan mereka udah gak ada harapan dan gak punya makanan, ya. Terus mereka berpikir juga akan mati, ya. Situasinya memang saat itu tidak menguntungkan. Lalu berkata Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sekal, dan 2 sukat delai akan berharga sekal di pintu gerbang Samaria. Ini saudara, hamba Tuhan ini bilang seperti ini. Jadi pada saat itu Elisa katakan, ya, akan ada suatu kemurahan,
Sesukat tepung itu, satu sukat itu sekitar 12 liter. Akan seharga satu sikal itu kurang lebih 11 gram. Jadi tadinya harganya mungkin 100.000 jadi 10.000, ya saudara ya. Tetapi pada saat ini adalah satu perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah ini saudara, si abdi Allah ini beda sama janda Safat. Dia nggak percaya, dia malah ngatain, ya saudara ya. Terus apa yang terjadi saudara? Ya, ini adalah berkat yang tak terduga, ya, yang dialami oleh 4 orang yang sakit kusta, ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang berkata yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaknya tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat permain itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudara, ya, ini berkat tak terduga, ya, yang Tuhan kasih sama 4 orang kusta ini. Ini berkat tanpa puasa doa siang malam, saudara. Tiba-tiba saja 4 orang sakit kusta ini, ya, bisa dapat emas, bisa dapat perak, bisa makan, bisa minum, dan bisa dapat barang-barang lain. Ini berkat yang Tuhan kasih. Ya, berkat yang Tuhan kasih itu, ya, tidak pernah terduga, tidak pernah kita pikirkan. Tiba-tiba kita bisa terima. Jadi saya nggak pernah, saya apatis dalam hati saya, ya. Saya tidak pernah berpikir, oh, buat apa saya menggembalakan di sini, ya. Saya dapat apa, ya. Saya dapat uang berapa, hasil apa. Nggak pernah saya berpikir seperti itu. Ya. Yang Tuhan kasih sampai sekarang itu adalah berkat-berkat yang di luar dugaan dari saya. Ya. Sampai dengan hari ini saya dipelihara sempurna, orang tua saya, mama saya juga dipelihara, ya. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, ya, kalau kita pikir-pikir secara logika, mungkin, ya, saya mungkin bisa jadi pengangguran, ya, di tengah pandemi ini, yang punya penghasilan dan sebagainya. Tapi tidak, Tuhan selalu membela, ya, membela hambanya, ya, menolong hambanya, ya. Berkat Tuhan itu luar biasa. Berkat yang Tuhan kasih ke Nabi Elia, ya, dibawa oleh burung gagak. Ya. Tuhan yang kasih buat orang Israel di padang gurun, Tuhan kasih kirimin mana, ya, dan daging burung puyuh, itu Tuhan yang kirimin. Tuhan kasih, Tuhan sanggup. Nah, tiba kembali buat saudara. Apakah saudara mau jadi seperti orang di janda di Sarfat ini? Apakah mau menjadi abdi Allah ini? Abdi raja ini, bukan abdi Allah, abdi raja yang dia bilang dia nggak percaya, ya, dia nggak percaya. Dia bilang di ayat 2 dikatakan,
Tetapi perwira yang jadi ajudan raja itu menjawab abdi Allah, katanya ajudan raja ya saudara. Sekalipun Tuhan membuat tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya, dia ngeremehin, ya, dia ngeremehin, hatinya ngeremehin, ya. Gue udah ngerasain itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, gue hidup susah terus, ya. Masakan tingkat langit terbuka itu bisa terjadi dalam hidup saya? Ya, dia ngeremehin. Salah loh saudara, fatal kalau saudara meremehkan, ya, apa ya yang abdi Allah katakan. Apa yang jadi saudara? Saudara baca deh di ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat delai akan berharga sikal dan sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, ya. Lalu matilah dia. Ya saudara, ini yang terjadi. Tapi puji nama Tuhan, ya saudara, di gereja sini, ya, semua yang masih setia, semua yang masih beribadah di sini, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Mungkin ada beberapa yang keluar, ya, mereka komen apa, ya biarlah, ya, biar apa yang mereka katakan, ya saudara, ya. Tetapi saudara, semua yang ada di sini, semuanya berharga lebih daripada emas dan permata, saudara, ya. Buat saya, ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Kita kalau punya uang banyak, saudara, ya, kita punya uang banyak, tapi nggak punya teman, nggak punya orang-orang yang hadir dalam hidup kita, gitu saudara. Buat apa itu uang, saudara? Saudara tahu gak penyakitnya orang miskin sama orang kaya itu sama satu, saudara. Apa itu, saudara? Bosen. Itu penyakitnya orang miskin, bosen. Karena mau apa-apa nggak punya duit. Yes. Tapi orang kaya juga sama, ya saudara. Gue udah bosen, kesana sini udah pernah, kesana sini udah punya, kesana sini udah beli, sama saudara, dia juga bosen. Orang miskin, orang kaya penyakit sama, bosen. Itu saudara. Tapi dalam Tuhan, ya, kita nggak pernah bosen. Dalam Tuhan kita nggak pernah bosen. Ada sesuatu yang indah, yang luar biasa. Saya kalau pagi-pagi, ya, saya setel YouTube, ya, saya penyembahan gitu, ya. Hati saya rasanya senang gitu, ya saudara. Beban segunung rasanya enteng, beban segunung rasanya enteng, saudara. Ya. Ada pujian yang menolong kita, menghibur kita, kekuatan daripada Tuhan. Tapi saudara, tetap semangat, ya, tetap semangat. Saya bilang begini, ya saudara, tetap semangat, ya. Tapi itu nggak gampang loh, bikin orang semangat itu nggak gampang, ya. Apalagi orang kalau udah patah hati, ya, udah patah semangat, ya, udah nggak punya keinginan apa-apa lagi, ya. Benar nggak saudara ngalamin? Ya, mau ngapa-ngapain aja nggak ada semangat. Mau pergi keluar aja saya udah nggak ada semangat. Ya, mau belajar, kuliah lagi atau misalnya mau apa gitu, ya, mau nonton TV kek, atau mau buka Instagram kek, apa kek yang ada di dalam handphone, udah nggak mau. Nonton TV juga udah nggak mau, makan juga udah nggak mau, ngapa-ngapain udah nggak mau. Hati-hati saudara. Kalau ayam itu sebentar lagi mati. Ya, kalau orang sudah nggak ada semangat mau ngapain lagi, nah itu sudah. Saudara harus datang kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, alami pertemuan yang indah, saudara, ya, dengan Tuhan. Saya kemarin dengar kesaksian Ibu Ibeng 45 tahun di sini, ya, luar biasa, ya. Luar biasa, ya, pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Bapak Gembala Senior, juga dengan kita semua ini, ya, kita satu keluarga, ya, kita mengalami satu momen-momen yang indah. Saya pernah ngerasain loh, kita berteman nih, ya, terus nggak ketemu lagi,
berasa kehilangan gitu. Kok biasanya ketemu ya terus ketawa-ketawa. Ini saya setiap minggu ketemu dengan saudara semua, itu berkat Tuhan. Ya. Habis dari sini kita ngobrol ya sama Pak Guanki, Mayanto, Maepa, Dedi, itu berkat Tuhan. Coba kalau kita habis ngobrol pulang ke rumah, pusing lagi saudara, ya, yang ada pusing lagi. Enak kita di sini ngobrol, ya, ngomong sama Guanki, ya. Dunia bilang, lu kalau mau sukses, cari orang yang sukses juga. Supaya apa? Ya, supaya lu juga jadi orang sukses. Tapi saya nggak berpikir begitu. Saya lebih suka berteman sama anak Tuhan. Kalau kita ketemu orang sukses dari A sampai Z, yang diomongin itu duit, pasti duit. Abis ngomongin duit, yang kedua apa? Senang-senang, happy. Yuk kita jalan-jalan kesini, yuk kita cari hiburan yuk. Ini saudara. Yang dicari adalah keinginan daging, ya saudara. Tetapi bukannya saya menolak semuanya itu, ya saudara. Saya menyesuaikan diri, beradaptasi. Kita harus beradaptasi dalam hidup ini, kita harus adaptasi. Adaptasi itu penting. Ya memang kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan. Kita ada anak-anak Tuhan. Kita komunitasnya di sini. Kita terima satu sama lainnya, ya dengan saling menghargai, saling menghormati, dan yang terpenting saudara, nomor satu adalah kasih, ya. Bukan cari perfeksionis, ya. Bukan cari perfeksionis. Saya kasih tahu saudara, nggak ada orang yang perfect di dalam dunia ini. Nggak ada saudara, ya. Mau cari teman yang kayak baik kayak gimana pun, kadang dia ngeselin, kadang dia bikin marah. Nah itu saudara, jangan kita lihat, ya, perbuatannya seperti itu. Kita lihat 365 hari dalam satu tahun, 364 hari dia berbuat baik sama kita. Masa cuma gara-gara satu hari dia error, terus kita menghapus kebaikan dia yang 364 hari? Kan itu goceng di namanya, ya. Dan harus tetap ingat semua yang ada di sini. Dan sekali lagi, ya, pertemuan kita hari ini semua adalah Tuhan yang atur, ya, Tuhan yang kendalikan, dan Tuhan akan menyediakan semua berkat-berkat buat saudara. Mulai hari ini, saudara adalah orang yang kreatif. Kamu adalah orang yang aktif, ya. Kamu adalah orang yang bisa menghargai hamba Tuhan, dan kamu bisa mau mengimani, meyakini firman-Nya, sehingga berkat-berkat yang tak terduga akan mengalir buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian nama, katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Aku muliakan Tuhan.
segala kebutuhan.
kasih Tuhan untuk firman-Mu bukan siang hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami mengimani Tuhan, roti dan anggur yang kami makan bersama adalah tubuh dan darah, sehingga kami boleh ambil bagian Tuhan dalam kematian dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Katakan dengan lembut, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sekali lagi kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
kuduskan hamba-Mu Tuhan, kuduskan semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk ambil bagian Tuhan dalam tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan persekutuan dengan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati bahagia dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Silakan diambil saudara terkasih. Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita minum dalam nama Tuhan kita Yesus. Kita angkat lagi pujian dari How Great Is Our God.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena semua oleh kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah tidak pernah habis kasih karunia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap yang difirmankan akan kami alami itu semua dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup, tangan-Mu sanggup untuk memberkati setiap kami ya Tuhan. Walaupun di masa-masa pandemi ini, kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Penyertaan-Mu tidak akan berhenti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Engkau pakai mereka dimanapun dia berada ya Tuhan, sehingga kasih Allah terlihat pada mereka ya Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, kasih itu terpancar di dalam setiap tingkah laku mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kini Engkau sungguh tinggal dalam aku dan aku dalam Engkau. Seperti sabda-Mu sendiri, barang siapa makan tubuh akan tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebuah perjanjian darah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Selamat duduk, saudara. Kita akan menjalankan persembahan dan perpuluhan. Yang bertugas dipersilakan untuk maju ke depan. Yang sudah siap, kita boleh bangkit berdiri. Kita mendeklarasikan. Dah. 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Dalam melalui persembahan dan perpuluhan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Allah sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi Allah untuk menemani jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi amin. Ini sebelumnya Ibu Gembala minta membawa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami dalam hidup setiap kami, atas berkat Tuhan yang melimpah dalam memelihara hidup kami setiap hari Tuhan. Tuhan, kita saatnya kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan daripada anak-anak Tuhan, biar mereka membawanya dengan hati yang bersukacita, memberikan di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun atas hidupnya Tuhan, dan menjauhkan dari segala belalang pelahap dan yang mengganggu hidupnya Tuhan, sehingga hidupnya terus dipelihara Tuhan dari hari lepas hari Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biar berkat Tuhan ini bisa diberkahi untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan pujian hanya Kau miliki di surga.
persembahan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Enggak ya. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Kita mau balik berdiri. Kita naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu.
kasih yang selalu memberi bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, dan kami semuanya sadar kami memperhatikan firman Tuhan. Kami memiliki firman-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah minum darah merupakan tubuh-Mu yang Tuhan, kami percaya jantung tarik kami Tuhan, ginjal kami sehat, paru-paru kami kuat, lambung kami sehat, leher kami kuat, semua organ tubuh kami Tuhan sehat sempurna, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami percaya tubuh kami bukan untuk penyakit, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kembali kepada kami datang padamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan Tuhan indahnya bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada hari ini mereka mengembalikan perpuluhan mereka Tuhan. Kiranya apa yang telah mereka lakukan dengan setia dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan. Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di dalam buat semua anak-anak Tuhan, supaya mereka tidak ada lagi yang kekurangan. Jangan ada lagi kemiskinan dalam hidup mereka ya Tuhan. Jangan ada lagi kekurangan, sakit, penyakit. Tuhan jauhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat langkah mereka berhasil dan beruntung dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan tolong waktu demi waktu dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong semua anak-Mu Tuhan. Mulai saat ini mereka bukan lagi orang yang pasif, tetapi mereka adalah orang yang kreatif. Mereka adalah orang yang aktif Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan akan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Dan hamba percaya Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkat-berkat yang istimewa, yang tidak pernah diduga, dan Tuhan pasti akan sediakan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba keluarga sudah merasakan Tuhan itu baik dalam kehidupan hamba Tuhan. Tuhan tolong buat semua di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati hidupnya. Yang belum punya rumah Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan kasih. Tuhan kasih rumah. Tuhan kasih kendaraan buat semua anak-anak Tuhan. Biar mereka hidupnya boleh Tuhan merasakan Tuhan apa yang orang lain Tuhan juga mereka punya Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini terjadi Tuhan. Terjadi buat semua anak-anak Tuhan yang meminta. Mereka akan menerima, mereka akan mendapatkan seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong juga semua anak Tuhan di tempat ini, dari yang kecil sampai yang lansia. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19. Dan Tuhan luputkan dari maut. Tuhan luputkan dari kematian. Biar semuanya sehat Tuhan, dan umur panjang menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, Tuhan sertai, kasih Tuhan menyertai anak-anak Tuhan sepanjang hari. Dan sampai minggu depan kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.